Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan awal hingga akhir kita senantiasa diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang berkah dunia wal akhirat. Amin. Perwakilan kelas, wakil kelasnya atau ketua kelasnya, silakan memimpin doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa kepada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Adi, Anggi, Alamanda, Amelia, Araya, Bilqis, Korneta, Dona, Dinar, Divania, Faisa, Faiza, Viko, Grego, Jelin, Joselin, Keisha, Maharani, Muhammad Muzaki, Muhammad Rafli, oh ini sakit, Nadine, Narendra, Natalia, Natasha, Nur, Octavia, Regina, Selvi, Tania, Thomas, Fania, Vera Anggun, Fiona, Wiji Azira. Oke. Yang gak masuk berarti cuma Rafli saja. Kita doakan semoga Rafli segera diberikan kesembuhan oleh Allah, supaya semoga besok bisa masuk seperti semula ya. Oke, marilah sebelum kita ke materi, saya ingin pastikan dulu cek kerapian kalian masing-masing, bajunya, kerudungnya, rambutnya. Terus sudah? Terus apakah hari ini kelasnya sudah dibersihkan? Ya, alhamdulillah sudah rapi ya. Selanjutnya untuk HP, untuk pemakaian HP, kita buat kesepakatan dulu ya. Bagaimana untuk penggunaan HP hari ini? Apakah kita sepakat seperti minggu kemarin, satu kelompok satu HP? Siapa yang sepakat satu kelompok satu HP, angkat tangan. Oke, kalau begitu minta tolong HP yang tidak digunakan dalam kelompok dikumpulkan di mana anak-anaknya? Depan sini ya? Atau di situ bawah kolong meja situ? Ya, ya dimulai. 1, 2, 3. Ayo HP-nya dikumpulkan. Awas, awas.
Sudah semua? Nah, sebelum memulai pelajaran, untuk penyegaran kita ice breaking dulu ya. Nah, minta tolong Mas operatornya. Terus kalian siap berdiri dulu semuanya. Dipastikan ada jarak ya. Jangan terlalu mepet ya. Terus minta tolong dua anak Mas Nur sama Mas Viko. Awas ini dilihat ya. Awas ya. Ya. Minta tolong yang kompak semuanya ikuti gerakan biar nanti bisa mengikuti pelajaran dengan keadaan fresh. Oke ya. Yuk tak sini aja wis ya. Nah, sama kita nek kono enggak apa-apa. Nah, bisa dimulai. Gini. Boleh nih. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Aplaus. Terima kasih, silakan duduk. Oke, kita menginjak ke persiapan materi. Materi kita minggu kemarin tentang membahas tentang apa aja? Pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis ketenagakerjaan, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, sekarang hari ini kita mau membahas tentang masalah-masalah ketenagakerjaan dan upaya bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi antara materi yang kemarin dengan materi yang sekarang itu sangat berkesinambungan atau berhubungan. Sebelum memulai, saya ada dua pertanyaan dulu, ya. Coba kamu sebutkan atau berikan contoh permasalahan kerja yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Siapa yang bisa memberikan contoh? Angkat tangan. Coba kamu sebutkan atau berikan contoh permasalahan tenaga kerja yang ada di sekitar rumah kalian atau sekitar lingkungan kalian.
Siapa mau mencoba? Perkenalkan, nama saya Jelly Ingkana Devi. Jadi, masalah ketenaga kerjaan yang ada di sekitar rumah saya, yaitu tetangga saya itu ada yang di PHK dari kerjaannya yang ada di pabrik rokok. Jadi, untuk solusinya saya memberi tahu lawan kerja gitu loh, Bu. Memberikan informasi, Ya, informasi. membantu mencarikan informasi Ya. tentang lowongan pekerjaan. Oke, luar biasa, aplausnya. Jadi contoh yang disampaikan temanmu Jelin tadi, permasalahan yang ada di sekitar rumahnya, yaitu ada salah seorang yang di PHK dari pabrik rokok. Terus solusinya bagaimana? Kita sebagai tetangganya membantu mencarikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat solusi yang lain selain itu? Satu saja, Mbak Dea. Ya. Perkenalkan, nama saya Natalia Dea. Jadi di sini saya akan menjawab bagaimana upaya untuk mengatasi ketenaga kerjaan yang tidak merata. Jadi Tidak merata. Temanmu tadi masalahnya di PHK dari apa? Pabrik rokok. Dari pabrik. Menurut pendapat sampean, bagaimana solusinya? Mungkin kita dapat mencari kayak kita kan juga punya keahlian juga, tapi masing-masing orang itu punya keahlian. Jadi kita tidak bisa kayak berfokus pada satu pekerjaan yang awalnya kita lakukan. Jadi kita tuh bisa mengembangkan keahlian kita. Umpama kita punya keahlian itu di bidang kayak menjahit. Jadi ketika kita di PHK, kita tuh bisa melakukan menerapkan keahlian kita itu, seperti kayak kita bisa membuat kerajinan tangan dari apa yang kita bisa gitu. Oke, tepuk tangan. Good job. Ya. Jadi solusi yang kedua, kita bisa memanfaatkan keahlian yang kita miliki untuk membuka lapangan pekerjaan. Untuk selanjutnya, saya kasih sebuah motivasi, sebuah ungkapan terindah, yaitu sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bisa dipahami? Ya. Jadi tidak ada sukses yang instan, semua harus melalui sebuah perjuangan. Ya, oke. Selanjutnya saya sampaikan metode pembelajaran hari ini. Ya. Hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati penayangan video dan PowerPoint kalian tentang permasalahan tenaga kerja melalui model pembelajaran problem based learning, siswa mampu menganalisis permasalahan tenaga kerja dengan benar. Yang tujuan yang kedua, setelah mengamati penayangan video dan PowerPoint tentang permasalahan tenaga kerja melalui model pembelajaran problem based learning, siswa mampu menentukan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dari sisi pemerintah, swasta, individu berdasarkan masalah ketenaga kerjaan dengan benar. Ya. Yang pertama tentang masalah ketenaga kerjaan. Apa masalah-masalah yang ada di dunia ketenaga kerjaan? Yang pertama tentang mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Yang kedua
ketersediaan lapangan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Yang ketiga, kelebihan tenaga kerja. Yang keempat, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Mayoritas tenaga kerja itu yang paling banyak di pulau mana? Jawa. Ya. Yang di luar Jawa itu masih kurang. Akhirnya dampaknya di Pulau Jawa jumlah pengangguran itu lebih banyak. Ya. Terus permasalahan yang terakhir yaitu tentang ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian yang dimiliki. Banyak sekali jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Contohnya misalnya aja, ya, butuh di sebuah perusahaan butuh tenaga kerja yang pintar di bidang akuntansi, tetapi mereka yang melamar itu misalnya nggak ada yang jurusan akuntansi atau yang punya kualifikasi akuntansi. Akhirnya bagaimana? Ya, terutama apa? Tidak diterima menjadi tenaga kerja alias menjadi pengangguran. Nah, lanjut. Nah, bagaimana upaya untuk mengatasi semua? Ya, strategi untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja, seperti mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi. Contohnya kalau anak-anak SMK, mana sekarang di SMK itu digalakkan yang namanya kewirausahaan. Plus selain kompetensi yang mereka miliki di bidangnya, contohnya misalnya kalau jurusan tata busana, mereka harus punya keahlian di bidang tata busana. Jurusan tata boga harus kompeten di bidang keahlian memasak. Di bidang perhotelan juga harus memenuhi kualifikasi ahli di bidang perhotelan. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka nanti bisa diterima di menjadi tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Ya. Yang ketiga, meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Maksudnya bagaimana ini? Hubungan yang harmonis antara industri kan biasanya yang menerima tenaga kerja. Nah, terus terutama SMK. Kenapa saya contohkan SMK? Kalau SMK itu memang disiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang profesional, bukan nggak sama dengan SMA. Kalau SMA memang disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Nah, makanya kadang-kadang di SMK itu, bukan kadang-kadang ya, sekarang digalakkan kerjasama dengan dunia industri. Contohnya misalnya aja dengan, kalau contoh salah satu SMK di Blitar, SMK 3 misalnya aja, itu mengadakan kerjasama dengan tekstil yang ada di Jawa Barat sana. Untuk apa? Mereka biar tahu dunia kerja di tekstil itu kayak apa, sehingga sewaktu-waktu industri tekstil membutuhkan tenaga kerja, kita siap diterima untuk siap bekerja, gitu ya nak ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut upaya yang upaya yang keempat, yaitu mewujudkan sistem pengupahan yang adil. Pengupahan yang adil itu akan kita terima manakala jika tenaga kerja itu benar-benar memenuhi kualifikasi sesuai yang dibutuhkan oleh dunia industri. Kemudian yang terakhir, meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti penerapan norma kerja maupun jam sostek. Makanya biasanya kalau kita kerja baik di industri maupun di lembaga yang lain, itu biasanya kita dihimbau untuk mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Kalau begitu saya sampaikan, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari apa yang saya sampaikan hari ini. Yuk, siapa? Ganti yang belum. Juselin mungkin.
apapun juga. Tanggapan juga boleh, tanggapan aja, nggak harus pertanyaan. Juselan atau Kesya? Tadi topiknya tentang apa? Tentang permasalahan dan upaya. Perkenalkan, nama saya Jesselin Tabita Agustin. Saya Agak keras absen suaranya. 16. Menurut saya dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ini sudah sangat bagus dan kelimanya juga sangat dan kelima upaya tersebut juga sangat membantu untuk berbagai tenaga kerja. Terima kasih Juselin. Satu lagi ada? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Berikutnya kita menyimak video ya. Nanti kaitannya dengan tugas kelompok. Nanti setelah menyimak video, kalian membuat kelompok, satu kelompok 5-6 orang. Kemudian dari video tersebut sampean mencari solusi dan mencari penyebab dari persoalan yang ditayangkan di video tadi. Minimal terus dipresentasikan nanti ya. Satu kelompok minimal 3 slide ya. 3 slide solusi, apa penyebab dan solusi. Oke ya. Kita simak dulu videonya. Itu tadi contoh penayangan video ya. Kira-kira persoalan apa cah yang ada di situ? Apa? Pengangguran semakin meningkat karena apa? Ya, karena adanya tuntutan kualifikasi yang tinggi untuk tenaga kerja.
Kira-kira dari yang kita bahas tadi dan dari penayangan video, kira-kira apa manfaatnya buat kita sebagai calon tenaga kerja? Terutama kita sebagai siswa, apa? Kita dituntut bagaimana? Harus berpikir bagaimana? Berpikir kritis dan lebih apa? Lebih dituntut harus bisa menyiapkan ya kompetensi, keterampilan dan juga bekal sejak dari awal, terutama ya belajar lebih giat. Nanti selain kuliah juga mengikuti apa? Kursus dan sebagainya supaya apa? Menjadi tenaga kerja yang profesional. Oke? Saya sampaikan lagi, jadi tugas kalian yang pertama nanti membentuk kelompok diskusi secara heterogen ya. 4 sampai 6 orang. Kemudian membuat PowerPoint tentang penyebab dan solusi dari permasalahan yang ditayangkan di video tadi. Kemudian nanti dipresentasikan. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjut pembentukan kelompok ya. Ya, silakan membentuk kelompok. Kira-kira berapa menit nanti? 15 menit cukup? Enggak cukup berapa? 20. Jangan tolek 60. Nanti yang lebih cepat dapat reward gitu aja ya. Lebih cepat lebih baik. Ya silakan. Bagaimana? Tadi yang pakai itu ya, TikTok Shop itu ya. Bagaimana persoalannya? Jadi kan bilangnya media pedagang TikTok itu kan misalkan pedagang online itu kan jadi pengangguran. Ya betul. Otomatis kan mereka akhirnya kayak nggak punya penghasilan. Ya. Juga nggak punya tempat lagi buat berjualan. Berarti tugas kamu nanti berarti mencari penyebab kenapa ini hilang. Yang kedua mencari upaya atau solusi supaya mereka apa? Terhindar ya betul. Oke. Ya, oke silakan. Ya, makasih. Ya. Gimana? Ada persoalan? Belum Bu. Oke, lanjut ya. Ini kelompok Ini berarti semuanya diganti diganti kalau ini. Kesimpulannya gini. bukan kesimpulan, penyebab sama solusi ya. Itu kesimpulan di akhir. Bisa nggak usah dihapus, nanti kamu sampaikan nggak apa-apa ya. Oke, lancar ya, aman ya. Oke, terima kasih. Kelompoknya ini berarti yang bawa laptop. Oh iya, sudah bisa. Yes. Ini sudah apa belum? Sini. Seandainya nanti ada yang tampil sama terus agak belakangan gitu, sudah selesai ya? Jangan tampil duluan gitu ya. Oke. Oke,
sudah berapa persen? Masih nyari. Nih, udah selesai? Belum. Kurang banyak? Iya. Oh. Kurang dikit, terus sudah selesai kan? Belum tampil berarti ya? Oke. Ini sudah, 2 sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sini juga sudah? Alhamdulillah. Oke ya. Baiklah. Kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Nanti untuk yang tampil presentasi saya tunjuk atau maju dengan sendirinya. Is the best. Oke. Kira-kira kelompok mana yang siap tampil duluan? Kelompok berapa? Kelompoknya Jocelyn. Aplaus untuk kelompoknya Jocelyn. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ada beberapa faktor penyebab dari pengangguran. Yang pertama, ketersediaan lapangan kerja yang tidak sepadan dengan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, rendahnya kualitas atau tingkat pendidikan sumber daya manusia. Yang terakhir, keengganan tenaga kerja yang kurang ekspor lowongan kerja di luar Pulau Jawa. Selanjutnya ada solusi dari pengangguran. Yang pertama, dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan banyak untuk masyarakat yang belum memiliki skill set yang dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini. Dan yang terakhir, membuka keanekaragaman ekonomi. Dari kesimpulan video yang sudah ditonton kita tadi, permasalahan tentang pengangguran ini merupakan masalah yang serius di Indonesia. Nah, pengangguran ini dapat menyebabkan berbagai macam masalah ekonomi, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan berbagai masalah lainnya seperti kemiskinan serta ketidakpuasan masyarakat. Solusi dari mengatasi pengangguran yang dilibatkan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan peluang kerja serta memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Tidak lupa juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk sekali. Luar biasa. Silakan duduk. Dilanjut kelompok berikutnya. Ya, silakan kelompoknya Tania. Tepuk tangan. Nama anggota kelompoknya Tania, siapa lagi? Pascal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon perhatiannya sebentar. Pada kesempatan kali ini, saya Tania Octavia Ramadhani, absen 29. Saya Natalia Diandra Tias, nomor absen 23. Saya Lina Sumita Bella, nomor absen 8. Akan menyampaikan presentasi mengenai penyebab dan solusi terkait masalah ketenagakerjaan yang sudah ditampilkan pada tayangan video sebelumnya. Dari tayangan video tadi, kita dapat menyimpulkan 3 penyebab. Penyebab yang pertama adalah lowongan kerja yang terbatas dengan tidak keseimbangannya antara jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Nah, dari penyebab ini kita dapat menarik satu solusi. Yang pertama, berwirausaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi, maksudnya itu seperti ini. Kita sebagai manusia, kita memiliki bakat dan potensi dari diri kita sendiri-sendiri. Contoh yang sangat simpel itu kita dapat berwirausaha seperti berkebun. Berkebun itu ketika kita mengalami kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan, kita dapat mengesampingkan waktu yang kita miliki dengan berkebun. Hasil yang kita dapatkan itu kita bisa jual, dan itu bisa menambah pendapatan di setiap individu. Kemudian penyebab yang kedua yaitu kualifikasi dari perusahaan atau instansi yang tinggi. Hal ini menuntut sumber daya manusia untuk memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Adapun solusinya yaitu memperbanyak pengalaman untuk meningkatkan skill. Di sini tidak hanya memperbanyak pengalaman dalam pekerjaan atau freelance dan lain-lain, tetapi bisa untuk para pelajar itu juga bisa memaksimalkan daya juang kita di masa sekarang untuk mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, penyebab permasalahan ketenagakerjaan yang ketiga adalah loyalitas tenaga kerja yang rendah. Kemudian saya memberikan solusi di sini, yaitu bagi perusahaan memberikan sosialisasi, dorongan, dan dukungan kepada tenaga kerja agar karyawan dalam industri atau tenaga kerja tersebut dapat memberikan potensi dirinya secara maksimal, dan juga penyediaan fasilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja agar tenaga kerja tersebut nyaman dan dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya secara maksimal. Di sini saya akan mencoba kesimpulan dari presentasi ini. Melalui presentasi ini kita mengidentifikasi beberapa institusi dalam dunia kerja saat ini, yaitu tuntutan kualifikasi tinggi, pengangguran yang meningkat, dan kurangnya kualitas gengsi. Penting untuk diingat bahwa ini adalah masalah bersama yang perlu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Tindakan bersama antara perusahaan, pemerintah, dan individu adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini dengan memberikan pelatihan yang tepat, menciptakan lingkungan kerja inklusif, dan mendukung perkembangan karir karyawan. Kita dapat membantu menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik untuk Indonesia ini dan seluruh komunitas kerja. Mungkin untuk yang bersama dengan hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasinya. Ya, kelompoknya Mas Brian. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Brian. Adib. Pak Ketua Faisal. 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 Nagendra. 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 Nagendra.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregory Smilol Briado, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Adi Purwodana, nomor absen 1. Saya absen 12. Ini saya akan mempresentasikan tentang video yang tadi pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan tenaga kerja yang sedang menjadi perhatian di masyarakat. Pengangguran terjadi ketika seorang yang mampu dan mencari pekerjaan tidak dapat menggunakan pekerjaannya. Menurut sumber yang kami dapat, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada tahun 2019 yaitu 5,28%, lalu pada tahun 2020 meningkat sebesar 7,7%, lalu pada tahun 2021 menurun menjadi 6,49%, lalu menurun lagi pada tahun 2022 menjadi 5,86%. Pandemi telah mengalami hampir semua aspek kehidupan, termasuk pada tenaga kerja. Banyak perusahaan yang harus mengurangi tenaga darurat akhirnya atau bahkan karena dampak ekonomi daripada pandemi. Ini berarti bahwa banyak pekerjaan yang juga kehilangan pekerjaan yang pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Pengangguran melalui kualitas SDM semua. Hasil terjadinya kualitas anggaran kerja juga menjadi permasalahan dunia pengangguran. Ini berarti bahwa banyak pekerja yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Apabila keseimbangan antara penggunaan anggaran kerja dan penggunaan anggaran kerja yang tepat tidak diimbangi dengan penggunaan kesempatan kerja yang baik. Ini berarti bahwa jumlah pekerjaan tenaga kerja yang memasuki pasar kerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Intinya yaitu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama yaitu dengan cara mendorong investasi. Jadi dari sini pemerintah dapat mendorong investasi dengan pembayaran investasi pendidikan secara pengelolaan negeri maupun luar negeri yang dapat mendorong pekerjaan bagi orang yang membutuhkan. Lalu berikutnya yaitu dengan cara meningkatkan akses pendidikan. Pendidikan itu merupakan nilai yang penting bagi masyarakat supaya dapat mendapatkan pekerjaan, karena banyak perusahaan yang menuntut calon pekerjanya agar lulus dari jenjang misalnya SMA ataupun SMK ataupun jenjang kuliah. Lalu yang terakhir yaitu dengan memberikan bantuan subsidi upah ataupun BSU. BSU ini ditujukan bagi orang yang sudah terdaftar di BPJS dan ditujukan bagi orang-orang yang begitu dari gaji bawah-bawahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, terima kasih. Saya ambil kesimpulan untuk kelompoknya Brian. Ya. Solusi dari adanya permasalahan pengangguran yaitu mendorong investasi, meningkatkan kualifikasi pendidikan, akses pendidikan, dan bantuan
subsidi upah yang sekarang juga masih berlangsung ya, yang namanya BSU ya. Alhamdulillah kebetulan Bu Ipin juga termasuk salah satu penerima ya. Ini saya berikan gambaran supaya untuk contoh real. Itu biasanya nanti ada info gitu kita ngisi, kemudian nanti kita bisa diberikan informasi oleh pihak kantor pos. Nah, baru kita ambil BSU itu ya. Biasanya ini yang dapat BSU itu biasanya yang sudah masuk apa? Menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ya. Selanjutnya kelompok berikutnya kelompoknya. Wah, Amprih Adile berarti gini aja, sud ya. Oh sudah siap, nggak apa-apa ya. Kamu ganti setelahnya ya. Oke. Kelompoknya Araya, tepuk tangan untuk kelompoknya Araya. Kayaknya ini pakai topik trending ini. Ya silakan. Suaranya yang keras nanti ya. Habis ini kelompok berikutnya silakan mengantri sini nanti biar cepat. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari absen 9. Saya Najila Maria, absen 21. Saya Arya di Jamal, absen 5. Sesuai dengan video yang disampaikan tadi tentang tingginya kualifikasi lapangan kerja yang membuat banyak pengangguran, dalam presentasi kali ini kami mengajukan kesulitan kepada Bu Ipin, yaitu tentang banyaknya pengangguran akibat hilangnya ratusan ribu pabrik di Rokok di Blitar. Mengapa kami mengambil kasus ini? Karena kami merasa bahwa topik yang akan kami sampaikan ini selaras dengan masalah muda tersebut. Yang pertama adalah latar belakang. Industri rokok telah menjadi tulang punggung ekonomi Blitar selama beberapa dekade. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya industri pabrik rokok di Blitar. Salah satunya di bagian selatan kota Blitar. Di depannya Warung itu namanya ada pabrik rokok di sana. Saya sebutkan namanya pabrik rokok apa gitu? Pabrik rokok Bokormas kalau nggak salah. Oh, Bokormas. Oke. Kemudian buruh pabrik rokok adalah komponen penting dalam rantai produksi, dan industri ini telah memberikan pekerjaan bagi ribuan penduduk setempat di kota Blitar. Yang pertama yaitu statistik industri. Pabrik rokok merupakan salah satu kontributor besar dalam PDB atau produk domestik bruto di Blitar dan salah satu sektor ekonomi utama yang mendukung banyak pekerja. Yang kedua, kontribusi industri. Industri rokok memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi banyak warga di kota Blitar.
Sururi meminta kepada para penuh untuk aktif mengawal dan menunjuk perwakilan untuk ikut dalam proses penyelesaian KPU. Hal ini penting agar buruh dapat memastikan bahwa proses tersebut berjalan adil dan transparan. Yang terakhir adalah peran perwakilan buruh. Terdapat perwakilan karyawan pabrik yang telah terbentuk untuk mengawal hasil KPU. Perwakilan tersebut terdiri dari 5 orang dari PT Bupalmas dan 5 orang dari PT Pura Prasetya. Mereka akan menjadi suara buruh dalam proses penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah solusi dukungan masyarakat. Yang pertama, melatih dan keterampilan. Yang pertama, pelatihan dan keterampilan. Menawarkan pelatihan atau pelatihan keterampilan tambahan kepada pekerja yang terkena PHK untuk meningkatkan kualifikasi mereka dan memperluas peluang kerja di luar industri rokok. Yang kedua, pendirian usaha kecil. Masyarakat dapat mendukung pendirian usaha kecil atau koperasi oleh mantan pekerja pabrik rokok sehingga mereka dapat menciptakan sumber penghasilan mereka sendiri. Yang ketiga, pencarian kesempatan kerja. Masyarakat dapat membantu dalam mencari peluang kerja baru untuk para pekerja yang terkena PHK, baik melalui penghubungan dengan perusahaan lain, pusat penyalur tenaga kerja atau sumber daya lokal lainnya. Yang keempat, advokasi dan kesadaran. Masyarakat dapat mendukung kampanye atau advokasi untuk hak-hak pekerja, terutama dalam industri yang berisiko seperti industri tembakau. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Araya. Dilanjut kelompok berikutnya. Ayo, tadi yang mau maju. Di sini kelompok sama no ya. Ya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Yuk silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Nadiati, absen. Penyebab dan kronologi meningkatnya pengangguran akibat tingginya kualifikasi perusahaan. Yang pertama yaitu penyebab meningkatnya pengangguran. Sumber daya manusia di Indonesia menurun, sementara lapangan kerja semakin sedikit, sehingga perusahaan dunia kerja semakin ketat. Yang kedua, terdapat fenomena bisnis atau ketidaksetaraan antara kualifikasi yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga,
keunggulannya keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia. Yang keempat, adanya perbedaan antara kualitas pendidikan yang diterima oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga kerja dapat sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, pemerintah dapat memperluas lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan sektor industri. Yang ketiga, pemerintah dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan yang terakhir, pemerintah dapat meningkatkan intensi perusahaan yang memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Jadi kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti persaingan dunia kerja yang semakin ketat, fenomena mismatch antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan, kemudian kurangnya keterampilan dan kemampuan tenaga kerja, serta perbedaan kualitas pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, kemudian memperluas lapangan kerja, meningkatkan kerjasama dengan negara lain, kemudian meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, dan serta memberikan insentif bagi perusahaan yang memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Good job. Jadi intinya untuk yang disampaikan oleh kelompoknya Kesha, ya, penyebabnya antara lain apa? Pencarian ya, jumlah tenaga kerja lebih tinggi, terus kualifikasi yang tidak seimbang. Nah, solusinya antara lain ini yang sangat menarik ini, pemberian insentif kepada perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Semoga bisa terwujud. Amin. Selanjutnya untuk kelompok tepuk tangan anak-anak, plus untuk kelompoknya. Kelompoknya siapa? Agak kesini. Kesini nggak? Coba bagian ini. Cuma nggak bangun. Suaranya yang agak keras, ininya didekatkan ya. Kelihatan peserta. Saya lakukan tadi. Hah? Buku saya cari. Oh iya. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main-main. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Titi karena sudah memberi kesempatan bagi kelompok saya untuk mempresentasikan tentang peningkatan pembelajaran di masyarakat. Yang pertama, saya di sini bersama rekan-rekan saya yang pertama yaitu Alhamdulillah, Titi Zana, Pendeta Bunda, Tania, dan teman-teman saya. Saya tidak sebagai moderator, kemudian
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, betul dapat menyebabkan pengangguran. Sistem pendidikan dan pelatihan yang tidak selaras dengan kebutuhan industri dapat diciptakan kesenjangan keterampilan. Kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait dengan pasar tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan juga dapat berperan dalam pengangguran ini. Serta kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam menentukan pembinaan dan persyaratan kualifikasi pekerja. Dan yang ketiga adalah ketidakseimbangan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Yang keempat merupakan perubahan demografis, yaitu peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi dan populasi kerja yang semakin bertambah dapat menyebabkan persaingan yang lebih ketat di pasar tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada solusi. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan itu kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dapat menyebabkan pengangguran. Yang kedua, kebijakan tenaga kerjaan aktif. Lalu yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan baru. Contohnya jika kita mempunyai passion tertentu, terus kita mempunyai minat, kita bisa mengajak orang-orang yang mungkin pengangguran atau PKK untuk bekerja bersama. Lalu yang keempat, perluasan akses pendidikan. Ini bisa dengan cara membantu lewat beasiswa. Solusi yang selanjutnya yaitu adalah evaluasi kebijakan, yaitu pemerintah perlu terus-menerus mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi masalah. Lalu ada diversifikasi ekonomi, yaitu mendorong diversifikasi sektor ekonomi lokal, termasuk sektor usaha yang memperkirakan kualifikasi rendah dan menengah dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan pemilihan kualifikasi. Lalu yang ketiga adalah kemitraan industri pendidikan, yaitu kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri dapat memastikan bahwa kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri sehingga bisa memiliki kualifikasi yang memiliki pasar tenaga kerja. Jadi kesimpulan dari yang kita buat tadi adalah permasalahan ini, pengangguran itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi, perubahan di sektor pekerjaan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi ketenaga kerjaan. Solusi mungkin melibatkan pendidikan dan pelatihan sesuai, kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta adaptasi terhadap teknologi dan tuntutan pasar. Sedikit menambahkan, jadi kita sebagai generasi muda atau Gen Z, itu kita jangan terfokus untuk kuliah atau menjadi pekerjaan, tetapi kita juga harus memperhatikan di lingkungan sekitar yang mungkin banyak pengangguran. Kita harus meningkatkan skill kita untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Sekian dari presentasi saya, mungkin ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus, bagus sekali. Sangat menarik. Saya tambah sedikit tadi yang di akhir kesimpulan, kita sebagai generasi muda membantu bagaimana meningkatkan skill kita, membuka lapangan pekerjaan dan merekrut orang-orang di sekitar kita, mereka agar terbebas dari pengangguran dan setidaknya bisa membantu meningkatkan ekonomi mereka.
Lanjut kelompok berikutnya. Berarti kurang berapa kelompok? Satu kelompok ini tok. Alhamdulillah. Ayo agak kesini. Saatnya jam ke-6 dimulai. You stand together, shake the Persiapan membacaan kesimpulan. Semua aja. Semua ya. Pakai apa tuh? Semua. Ya. Bisa buat tulis sini tak? Sudah tertulis di sini. Volumenya agak ditingkatkan ya nak ya. Sementara penutupan TikTok Shop mungkin mengecewakan bagi penjual yang tergantung padanya.
kebingungan beradaptasi dan mencari peluang baru, penjual dapat terus menjalankan bisnis mereka dan mencapai kesulitan dalam pasar online yang terus berkembang. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang paling akhir tadi sebenarnya menarik. Topiknya tentang apa? Tentang ditutupnya TikTok Shop, ya. Oke, alhamdulillah untuk presentasi hari ini sudah selesai semua dan alhamdulillah berjalan lancar. Selanjutnya Bu Pipin mau membagikan LKPD dulu ya. Kalian kerjakan secara berkelompok, satu kelompok satu jawaban saja ya. Terus dibaliknya gini ya. Ini satu kelompok kan? Oke. Ya. Ya. Ayo cepat dikerjakan dulu, dibaliknya langsung jawabannya. Ya dibaliknya. Tugasnya menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Jawabannya ditulis di balik kertas ini, dikasih nama kelompok dan nama anggota kelompok. Oke, dikerjakan dulu sebentar. Ayo ikut mengerjakan. Iya, Bu. Pegang. Jangan main asli kayaknya biar kerjakan. Gak kelamaan. Nanti yang menyampaikan kesimpulan iya ada juga memang kesimpulannya lah kesimpulannya ya satunya yang menyampaikan itu pembelajaran hari ini Bisa apa kalau ini bisa bisa ada Biar deh. kurang ketemu. jadi saya baca kesimpulan kelas
Iya bu, tadi katanya mau Raja. Nggak boleh menunjuk teman. Ya, kamu tadi juga Ada aku pengen tahu apa ada tak sini sudah selesai. Nah, nanti yang berani menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini siapa? Kesimpulan, bukan kesimpulan materi ya, tapi kesimpulan pelaksanaan pembelajaran. Kornetasi Bu. Siapa? Korneta. Korneta. Oh iya. Oke. Oke ya. Suaranya keras gitu ya. Terima kasih. Sudah selesai? Belum masih Oke, ya sudah. Sudah selesai? lagi. Iya, lagi koreksi lagi. Susan nggak pengen menyampaikan ini pendapat tentang pembelajaran hari ini? Itu kesimpulan. Bukan kesimpulan, menanggapi. Iya betul, menanggapi. Kan hari ini kan metodenya kan berbeda, karena isinya permasalahan, makanya pakai metode problem based learning. Mencari apa? Akar penyebab masalah dan mencari solusi. Dan konsep-konsep itu. Nanti kan 2 orang yang itu sama. Oke ya. Sudah selesai kan? Oke. Sudah selesai? Siapa yang belum selesai? Oh ya. Ayo agak cepat. Sudah? Langsung tak cocokkan ya? Kalian yang membacakan soalnya salah satu. Suaranya banter. Ya, oke. Perhatikan nomor 1, perhatikan permasalahan-permasalahan berikut. 1. Banyaknya tenaga kerja yang berkualitas. 2. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Tolong perhatiannya yang belakang. 3. Persebaran tenaga kerja tidak merata. 4. Tingkatnya upah rendah. 5. Berkurangnya jumlah tenaga kerja. Permasalahan di atas yang merupakan permasalahan tenaga kerja di Indonesia terdapat pada pernyataan nomor C. Ya, betul. Nomor 1 jawabannya C. Ya, langsung nomor 2. Munculnya masalah tenaga kerja berawal dari adanya. Apa jawabannya? C. Ya, betul. Nomor 2 C. Nomor 3. Kualitas lulusan lembaga pendidikan yang tidak siap kerja dapat dipercayakan dengan cara apa? C. Good job. Kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini secara umum memiliki kualitas masih rendah akan mengaruhi sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja negara lain. Rendahnya kualitas tenaga kerja akan mengaruhi jumlah
pendapatan per kapita suatu negara karena sedikitnya tenaga kerja yang dapat terserap ke pasar tenaga kerja. Langkah konkret sebagai upaya meningkat kualitas tenaga kerja yang harus dilakukan swasta sebelum masuk ke dunia kerja adalah B. Nomor 4 B. Nomor 5 terakhir. Masalah perbedaan yang terdapat di sektor tenaga kerja di Indonesia adalah B. Bagus sekali, pintar sekali. Coba dari 7 kelompok ini yang salah 1, salah 2, yang betul semua. Alhamdulillah, pintar kabeh. Berarti nilainya 100 semua ya. Oke. Yes. Oke, LKPD-nya dikumpulkan kembali. Selanjutnya, sebelum nanti minta salah seorang menyampaikan kesimpulan, saya pengen tahu dulu ya, Cah. LKPD-nya tolong dikembalikan dulu. Oke, ya. Iya, agak cepat. Oke. Ya. Coba perhatikan, attention please. Attention please. Ya. Alhamdulillah untuk LKPD semuanya dapat nilai 100, berarti semua memahami materi yang kita berikan hari ini. Nah, sebelum ke kesimpulan, minta tolong salah seorang perwakilan dari kalian menyampaikan atau menanggapi bagaimana jalannya pembelajaran di hari ini. Mbak Korneta, silahkan maju. Ayo, di sini nak. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran dan kesan pada pengajian hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pipin yang telah memberikan materi kepada kami. Kesimpulan dari materi yang dapat diambil yaitu yang pertama tentang pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang belum mempunyai pekerjaan. Dan yang kedua, terdapat dua jenis pengangguran. Yang ketiga, pengangguran memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan pada individu dan masyarakat. Yang selanjutnya, tentang kebijakan pemerintah, pendidikan pelatihan dan dukungan bagi pencari kerja dapat membantu mengatasi masalah pengangguran. Yang kelima yaitu pengetahuan tentang ekonomi dan pasar tenaga kerja dapat membantu individu dan masyarakat mengelola resiko pengangguran. Untuk kesan pembelajaran pada hari ini yaitu bagi saya pembelajarannya teman-teman juga cukup efektif. Kami juga sangat menikmati pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Luar biasa. Biar akurat tambah satu lagi pendapat atau kesan dari Mbak Jocelyn. Tepuk tangan dulu Mbak Jocelyn. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jocelyn Tabita Agustin. Yang saya dapatkan dari program pembelajaran hari ini dari akar permasalahan pengangguran, yaitu kami belajar untuk berpikir lebih kritis lagi dengan cara membuat PPT lalu mempresentasikannya. Dan juga kami mengerjakan LKPD yang telah disediakan oleh Bu Pipin. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung penyampaian kesimpulan oleh perwakilan siswa 11-8 tentang materi kita hari ini.
Ya, kepada Mbak Kesia, silakan. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi pembelajaran hari ini yaitu masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia. Karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non-formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah berperan penting melalui peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari sekolah hingga pelatihan tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan pemerintah melalui dunia pendidikan dengan penguatan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan peningkatan peran pemerintah di bidang pendidikan dan dunia kerja. Indikator ketenagakerjaan mencakup rasio ketergantungan, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan ya, kesimpulan yang didapat hari ini, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu dari 3 sektor. Yang pertama, sektor pemerintah, yaitu menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, pendirian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Contohnya apa? Balai latihan kerja atau BLK. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya sistem tenaga kerja. Itu yang dari pemerintah. Yang dari sektor swasta, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktek atau program magang. Ini biasanya terdapat di sekolah SMK yang namanya PKL atau apa nama celahnya ya, itu prakrin, berapa bulan kerja di sektor apa, di dunia industri. Contohnya misalnya kalau jurusan busana magang di penjahit, atau kalau jurusan perhotelan itu magangnya di mana? Di hotel yang berbintang 5 aja. Ya, itu contohnya. Kemudian secara individu, kita sebagai pribadi terutama kalian ini ya, membekali diri dengan berbagai apa? Macam ilmu dan keterampilan dan juga keahlian. Yang terakhir, menanamkan jiwa kewirausahaan. Dan terbukti dengan adanya apa? Pelajaran PKWU untuk di SMA dan pelajaran PKK yang di SMK dengan durasi 7 jam per pertemuan kalau di SMK. Karena apa? Di SMK memang disiapkan untuk apa? Menjadi tenaga kerja yang profesional di bidang
Ya. Itu tadi kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita nanti membahas tentang upah. Tolong dipelajari dari sumber belajar yang kalian miliki, baik itu LKS maupun sumber belajar yang lain. Itu ya nak ya. Demikian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dan bacaan alhamdulillah. Semoga nanti awal hingga akhir apa yang kita peroleh bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa selesai pembelajaran, bangkunya dikembalikan, kelas rapi dan bersih seperti sedia kala. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Salah satu memimpin doa. Ya. Ayo siapkan untuk berdoa dulu. Untuk siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillah. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama anakku sayang. Selamat belajar sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.